Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ista'anah Thaibah NPM 203700004 dan Zakia Aulia NPM 203700011. Di sini kami akan memaparkan materi tentang intervensi pada orang dewasa. Yang pertama, apa itu intervensi? Menurut Markham tahun 2003, intervensi adalah upaya untuk mengubah perilaku, pikiran, atau perasaan seseorang. Sedangkan intervensi klinis merupakan suatu kegiatan yang dilakukan klinisi untuk mengubah perilaku atau keadaan sosial dengan sengaja sesuai tujuan yang dikehendaki. Netzel 1998. Bentuk intervensi klinis ada psikoterapi, rehabilitasi psikososial, dan juga preventif. Lalu, psikoterapi individual. Psikoterapi individual adalah sesi di mana klien dan terapis bertemu dalam lingkungan satu ke satu. Ini adalah proses terapeutik yang memungkinkan kedua pihak untuk mengikat, membangun hubungan, dan berbicara tentang masalah yang dimiliki oleh klien. Terapis terlatih akan berusaha membantu klien dalam upaya mereka untuk mengakhiri penyalahgunaan zat. Sesi terapi individu juga dapat berfokus pada area lain, termasuk gangguan makan, kecemasan, depresi, kecanduan seks, dan banyak lagi. Lalu ada keunggulan psikoterapi individual. Yang pertama, kerahasiaan dan privasi. Yang kedua, klien mendapatkan perhatian satu persatu dan berpotensi pulih dari gangguan mereka lebih cepat. Yang ketiga, ikatan yang kuat dapat dibuat antara klien dan terapis. Yang keempat, keterampilan komunikasi dapat dikembangkan melalui berbicara dan mendengarkan terapis. Yang kelima, sesi bisa jauh lebih intens. Dan yang terakhir, jika klien membutuhkan sesi segera atau darurat, mereka dapat menerimanya. Selanjutnya ada jenis psikoterapi individual. Yang pertama ada psikoterapi suportif. Psikoterapi ini bertujuan untuk menguatkan daya tahan mental yang ada, mengembangkan mekanisme yang baru, dan yang lebih baik untuk mempertahankan kontrol diri dan mengembalikan keseimbangan adaptif atau dapat menyesuaikan diri. Lalu yang kedua ada psikoterapi reedukatif, yakni untuk mencapai pengertian tentang konflik-konflik yang letaknya lebih banyak di alam sadar dengan usaha untuk menyesuaikan diri kembali, memodifikasikan tujuan, dan membangkitkan serta mempergunakan potensi kreatif yang ada. Selanjutnya ada psikoterapi rekonstruktif, yakni untuk mencapai pengertian tentang konflik-konflik yang letaknya di alam tak sadar dan usaha untuk mendapatkan perubahan yang luas daripada struktur kepribadian dan perluasan daripada pertumbuhan kepribadian dengan pengembangan potensi penyesuaian diri yang baru. Keefektifan psikoterapi individual untuk orang dewasa. Yang pertama, subjek merasa lebih lega karena bisa mengungkapkan perasaan dan emosinya. Yang kedua, subjek menjadi mengerti permasalahan apa yang terjadi pada dirinya dan apa saja dampaknya. Yang ketiga, subjek jadi lebih memahami dan menerima kondisi yang telah terjadi. Selanjutnya, subjek menjadi lebih sabar dan mampu mengontrol emosi negatif akibat konflik yang dialaminya. Selanjutnya, subjek memahami dan dapat mempraktikkan komunikasi efektif sehingga memperbaiki konflik interpersonal yang secara tidak langsung. Lalu, subjek dapat mengetahui kekurangan dalam diri dan mengerti apa yang harus diperbaiki. Dan yang terakhir, memudahkan subjek dalam melakukan perubahan perilaku yang lebih positif. Selanjutnya, karakteristik terapis. Karakteristik ini bersumber pada penghargaan pada hidup dan kehidupan sesama, dorongan tulus untuk melayani, rasa percaya diri, dan kerendahan hati. Ada 10 kualitas inti yang harus ada dan dikembangkan dalam setiap individu untuk menjadi terapis efektif adalah: yang pertama, empati, lalu rasa hormat. Yang ketiga, apa adanya, lalu kehangatan. Yang kelima, konkret. Yang keenam, konfrontatif. Yang ketujuh, keterbukaan diri. Yang kedelapan, kesegeraan. Yang kesembilan, daya pengaruh. Dan yang terakhir adalah aktualisasi diri. Baik, materi selanjutnya adalah karakteristik klien. Yang pertama, klien suka datang kepada konselor atas keinginan sendiri untuk memperoleh informasi atau mencari pemecah masalah. Yang selanjutnya,
Klien yang datang kepada konselor bukan karena keinginannya sendiri, tapi atas dorongan orang lain. Yang ketiga, klien yang banyak berbicara pada prinsipnya enggan untuk dibantu. Dan yang terakhir, klien terpaksa dan bermasalah dapat menjadi klien yang menentang sifat-sifatnya adalah: yang pertama tertutup, yang kedua menentang, yang ketiga bermusuhan, yang keempat menolak secara terbuka. Klien terpaksa harus diperlakukan ramah, perlakukan sebaik mungkin, tapi tegas dan negosiasi. Selanjutnya adalah contoh-contoh intervensi psikoterapeutik untuk gangguan terpilih. Di sini terdapat contoh pengaruh latihan asertif dalam menurunkan gejala perilaku kekerasan pada pasien skizofrenia. Perilaku kekerasan merupakan respon kemarahan maladatif dalam bentuk perilaku mencederai diri, orang lain, dan juga lingkungan. Perilaku kekerasan adalah alasan utama pasien masuk di rumah sakit jiwa pada pasien skizofrenia yang dirawat di rumah sakit jiwa. Latihan asertif merupakan salah satu terapi spesialis untuk melatih kemampuan komunikasi interpersonal dalam berbagai situasi. Latihan asertif akan lebih melatih individu menerima diri sebagai orang yang mengalami marah dan membantu mengeksplorasi diri dalam menemukan alasan marah. Selain itu juga menurunkan hambatan kognitif dan afektif untuk berperilaku asertif seperti kecemasan, marah, dan pikiran tidak rasional. Contoh selanjutnya adalah hipnoterapi. Teknik psikoterapi yang memanfaatkan hipnotis untuk membantu pasien agar bisa mengendalikan perilaku emosi atau pola pikir dengan lebih baik. Metode psikoterapi ini cukup sering dilakukan untuk membuat pasien lebih rileks, mengurangi stres, meredakan nyeri, hingga membantu pasien berhenti melakukan kebiasaan buruknya, misalnya merokok atau makan berlebihan. Cukup sampai di sini presentasi ini. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, bila ada perasaan mohon diungkapkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.